Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, tak selamanya Abu Nawas bersikap konyol. Terkadang timbul kedalaman hatinya yang merupakan bukti kesufian dirinya. Bila sedang dalam kesempatan mengajar, ia akan memberikan jawaban-jawaban yang berbobot. Sekalipun ia tetap menyampaikannya dengan ringan. Seorang murid Abu Nawas, ada yang sering mengajukan bermacam-macam pertanyaan. Tak jarang, ia juga mengomentari ucapan-ucapan Abu Nawas jika sedang memperbincangkan sesuatu. Ini terjadi saat Abu Nawas menerima 3 orang tamu yang mengajukan beberapa pertanyaan kepada Abu Nawas. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Ujar orang pertama. Orang yang mengerjakan dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa begitu? Kata orang pertama mengejar. Sebab dosa kecil lebih mudah diampuni oleh Allah, ujar Abu Nawas. Orang pertama itu pun manggut-manggut dan merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Giliran orang kedua maju. Ia ternyata mengajukan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Yang utama adalah orang yang tidak mengerjakan keduanya, ujar Abu Nawas. Mengapa demikian? Tanya orang kedua lagi. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu pengampunan Allah sudah tidak diperlukan lagi, ujar Abu Nawas santai. Orang kedua itu pun manggut-manggut dan menerima jawaban Abu Nawas dengan puas. Giliran orang ketiga maju. Pertanyaannya pun 100% sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Tanyanya. Orang yang mengerjakan dosa besar lebih utama, ujar Abu Nawas. Mengapa bisa begitu? Tanya orang ketiga itu lagi. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hambanya, ujar Abu Nawas kalem. Orang ketiga itu pun merasa puas dengan jawaban Abu Nawas. Ketika orang itu pun lalu beranjak pergi. Si murid yang suka bertanya kontan berujar mendengar kejadian tersebut. Mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan 3 jawaban yang berbeda? Katanya tidak mengerti. Abu Nawas tersenyum. Manusia itu terbagi atas 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati, jawab Abu Nawas. Apakah tingkatan mata itu? Tanya si murid. Seorang anak kecil yang melihat bintang di langit, ia akan menyebut bintang itu kecil, karena itulah yang tampak di matanya, jawab Abu Nawas memberi perumpamaan. Lalu, apakah tingkatan otak itu? Tanya si murid lagi. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia akan mengatakan bahwa bintang itu besar karena ia memiliki pengetahuan, jawab Abu Nawas. Dan apakah tingkatan hati itu? Tanya murid lagi. Orang pandai dan paham yang melihat bintang di langit, ia akan tetap mengatakan bahwa bintang itu kecil sekalipun ia tahu yang sebenarnya bahwa bintang itu besar. Sebab baginya
Tak ada satupun di dunia ini yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Abu Nawas sambil tersenyum. Si murid pun merasa puas. Ia lalu mengerti mengapa satu pertanyaan bisa mendatangkan jawaban yang berbeda-beda. Kemudian si murid itu bertanya lagi, "Wahai guruku, mungkinkah manusia itu menipu Tuhan?" tanyanya. "Mungkin," jawab Abu Nawas santai menerima pertanyaan aneh itu. "Bagaimana caranya?" tanya si murid lagi. "Manusia bisa menipu Tuhan dengan merayunya melalui pujian dan doa," ujar Abu Nawas. "Kalau begitu, ajarilah aku doa itu, wahai guru," ujar si murid antusias. "Doa itu begini, wahai Tuhanku, aku tidak pantas menjadi penghuni surga, tapi aku tidak kuat menahan panasnya api neraka. Sebab itu, terimalah tobatku dan ampunilah segala dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar." Dikisahkan, pada zaman dahulu kala, Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari dua pertanyaan Baginda. Bahkan, para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda Raja. Padahal, Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan dua teka-teki yang membingungkan tersebut. Tidak begitu lama, Abu Nawas pun dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh keingintahuan menyingkap dua rahasia alam. "Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan?" tanya Abu Nawas ingin tahu. "Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku," kata Baginda. "Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Paduka junjungan hamba?" tanya Abu Nawas mulai was-was hatinya. "Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita?" tanya Baginda. "Di dalam pikiran, wahai Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. "Tuanku yang mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dan itu manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas," lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun mulai tersenyum karena merasa puas mendengar penjelasan Abu Nawas yang masuk akal. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki yang kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut?" tanya Baginda. "Ikan-ikan di laut," jawab Abu Nawas dengan tangkas. "Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka?" tanya Baginda keheranan. "Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah yang sangat besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang karena saking banyaknya.
Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok. Jumlah mereka juga banyak, jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu juga, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Raja Harun al-Rasyid pun memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Dikisahkan pada suatu ketika, Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Baginda Raja Harun al-Rasyid ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun. Baginda kemudian mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Tibalah Baginda di sebuah perkampungan. Beliau melihat beberapa orang yang berkumpul. Kemudian, Baginda Raja Harun al-Rasyid pun mendekat. Beliau melihat ternyata ada seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang datang dan bergabung di situ. Kemudian, ia pun bertanya kepada ulama tersebut, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu pun berpikir. Sejenak kemudian, dia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan memekik dan keringatnya bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal semacam itu seperti tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak ada apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja pun terkesan mendengar penjelasan ulama tersebut. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini, ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Mendengar hal tersebut, Baginda Harun al-Rasyid pun semakin terkesan. Beliau kemudian pulang kembali ke istana. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas lagi. Abu Nawas pun dipanggilnya. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda Raja, kemudian Baginda Raja pun berkata, "Aku menginginkan engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu.
Apakah engkau sanggup, Abu Nawas? Sanggup, Paduka Yang Mulia, kata Abu Nawas langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan tersebut. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan. Sebutkan syarat itu, kata Baginda Raja. Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya. Pintu apa? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda ingin tahu. Kiamat, wahai Paduka Yang Mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, sontak Baginda Raja terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas bertanya lagi. Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja pun tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Kemudian Abu Nawas pun segera mohon diri, karena Abu Nawas sudah tahu jawabnya. Dikisahkan, Abu Nawas sering sekali meluangkan waktunya untuk pergi berkunjung ke luar negeri, yaitu ke negara tetangganya. Dalam setahun, paling tidak, dia sudah 5 kali ke luar negeri untuk keperluan berdagang. Suatu ketika, Abu Nawas pergi ke sebuah negeri yang memiliki istana yang teramat indah. Istana itu kebetulan terletak di tengah danau. Dan tentu saja, untuk sampai di istana tersebut harus menggunakan sampan atau perahu. Hingga suatu saat, raja kerajaan tersebut yang bernama Sultan Syahrir pun membuat sayembara yang boleh diikuti oleh siapapun. Hadiah bagi pemenang sayembara tersebut tidaklah main-main, yaitu sekarung uang emas. Sayembara tersebut yakni pergi ke istananya, tapi dengan cara berenang di danau yang mengelilingi istana, alias tidak boleh menggunakan perahu. Wahai orang-orang, aku membuat sayembara. Barang siapa yang bisa sampai di istanaku dengan cara berenang, maka akan kuberi hadiah sekarung uang emas, kata Sultan Syahrir. Mendengar hadiah yang disediakan raja, banyak orang yang ingin sekali mengikuti lomba tersebut. Namun mengingat bahwa danau tersebut ternyata dihuni oleh buaya yang ganas, tentu saja banyak orang yang berpikir 1000 kali. Meski sayembara sudah diumumkan selama 1 minggu, ternyata tidak ada satu orang pun yang berani mendaftar. Akhirnya, sang raja pun melipat gandakan hadiahnya. Karena hingga saat ini belum ada yang mendaftar. Baiklah, bagi pemenang lomba ini akan kuberikan 5 karung uang emas, kata sang raja. Melihat banyaknya hadiah yang akan diberikan, membuat banyak orang yang ingin sekali mengadu nasib. Namun, sekali lagi mengingat buaya yang ada di danau sangat ganas, akhirnya orang-orang pun tidak ada yang berani. Hingga suatu hari,
ada seorang yang berasal entah dari mana dan bernama Abdul tiba-tiba saja memberanikan diri untuk mengikuti sayembara tersebut. Banyak sekali orang yang penasaran dengan keberanian Abdul, termasuk Abu Nawas. Orang-orang pun mulai berkeliling di danau tersebut. Sang raja yang sudah tidak sabar ingin menyaksikan keberanian pemuda tersebut, kemudian menyilahkan orang tersebut untuk segera terjun ke danau. "Hai orang-orang, lihatlah, aku akan berenang dan secepat mungkin hingga buaya pun tak akan mampu mengejarku," kata Abdul. Tiba-tiba saja, tanpa menunggu komando, aburkan diri ke danau. Orang-orang yang berdiri di tepi danau tentu saja bersorak-sorak untuk memberikan semangat. Dan benar saja, Abdul terlihat berenang dengan sangat cepat menghindari buaya tersebut. Namun sayangnya, baru beberapa menit, tubuh Abdul tidak terlihat lagi, dan dia gagal sampai di istana. Sang raja pun merasa kecewa, karena sampai saat ini belum ada yang berhasil sampai ke istananya. Sementara itu, orang-orang masih berada di tepi danau. Tiba-tiba saja, ada seseorang yang mengaku sebagai pawang buaya terkenal maju ke hadapan raja dan mohon izin untuk mengikuti lomba. Tentu saja raja merasa penasaran dengan kemampuan pawang buaya tersebut dan segera saja mempersilahkannya untuk mengikuti lomba. Setelah berdoa sebentar di tepi danau, pawang buaya tersebut segera menceburkan diri. Dan benar saja, begitu pawang buaya tersebut menggerakkan kepalanya, ternyata tidak ada satupun buaya yang berani mendekat. Buaya-buaya tersebut terlihat sangat jinak di hadapan sang pawang. Orang-orang di tepi danau pun mulai bersorak-sorak memberi semangat. Sementara itu, sang raja pun terlihat sumringah melihat kemampuannya. "Wah, benar-benar hebat. Ternyata tidak ada satupun buaya yang berani kepadanya," gumam sang raja. Namun malangnya, baru beberapa menit pawang buaya tersebut kehabisan tenaga dan tidak sanggup lagi untuk berenang hingga sampai ke istana. Orang-orang yang melihat di tepi danau pun merasa kecewa. Wajah sang raja juga terlihat masam. Sementara itu, Abu Nawas yang ikut menyaksikan kejadian tersebut sedang mencermati bagaimana tindakan pawang buaya tadi menggerak-gerakkan kepalanya hingga buaya bisa terlihat jinak. Abu Nawas pun mengikuti gerakan pawang buaya tersebut. Melihat tidak ada satu orang pun yang berani mengikuti sayembara, sang raja pun kembali melipat gandakan hadiahnya. Kali ini, raja akan memberikan 9 karung emas. Belum sampai selesai raja berbicara, tiba-tiba saja ada suara seperti orang terjebur di danau. Dan benar saja, ternyata di danau tersebut terlihat orang berenang secepat kilat sambil sesekali menggerak-gerakkan kepalanya mengikuti gerakan pawang buaya yang telah terjun sebelumnya. Berkali-kali orang tersebut lolos dari buaya yang mengejarnya. Orang-orang pun mulai bersorak memberi semangat. Sementara itu, raja tanpa tersenyum melihat kemampuan orang yang sedang berenang tersebut. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan beberapa menit, orang tersebut sampai di istana raja dengan selamat dan lolos dari terkaman buaya. Setelah itu,
Raja segera memanggil orang tersebut ke hadapannya. "Selamat, kau berhasil memenangkan sayembara ini. Katakan kepadaku, siapa namamu?" Kata raja. "Hamba bernama Abu Nawas, Tuan," kata Abu Nawas sambil masih menghela nafas. "Hebat sekali. Kau berhasil menyeberangi danau dan lolos dari terkaman buaya. Apa rahasiamu bisa berenang secepat itu dan menaklukkan buaya, Abu Nawas?" tanya raja. Mendengar pertanyaan raja, Abu Nawas pun terlihat berpikir sejenak. Dia terlihat penasaran dan justru melihat orang-orang yang ikut menyaksikan. "Maaf Tuan, sebenarnya saya tidak ahli dalam berenang dan bukan pawang buaya. Namun hamba hanya berusaha menyelamatkan diri saja. Tadi saat sedang di tepi danau, tiba-tiba saja ada orang yang mendorong saya hingga saya terjebur. Mau tidak mau saya harus bisa berenang secepat mungkin untuk bisa sampai di seberang. Makanya saya penasaran, siapa tadi yang mendorong saya?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, raja dan orang-orang yang menyaksikan hal tersebut tentu saja tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyangka bahwa usaha yang luar biasa ternyata mampu membuat orang selamat dari bahaya. Dikisahkan, pada suatu hari hakim pengadilan dibuat bingung oleh dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang kuat, hakim pun tidak tahu bagaimana caranya untuk menentukan siapa ibu kandung dari bayi tersebut. Akhirnya, hakim tersebut menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja Harun al-Rasyid kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, beliau malah dibuat putus asa karenanya. Kedua wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi tersebut. Kemudian, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mengetahui duduk permasalahannya, Abu Nawas mencari cara agar nasib bayi tersebut tidak terlunta-lunta dan bisa bersama lagi dengan ibu kandungnya. Keesokan paginya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa serta seorang albuju. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu yang saling berebut itu bersamaan. "Sebelum menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibunya yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi ini adalah anakku," jawab kedua ibu itu serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi dua," jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut. "Tolong, jangan belah bayi itu. Serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela, asalkan dia tetap hidup," isaknya. Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Pada akhirnya, Abu Nawas tahu
siapa ibu dari bayi yang sebenarnya. Lalu dia pun menyerahkan bayi tersebut pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya sendiri. Akhirnya masalah pun selesai, dan bayi tersebut dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Dikisahkan, pada suatu hari, ada seorang laki-laki datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki tersebut hendak mengeluh kepadanya mengenai masalah yang sedang dihadapinya. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit ditinggali banyak orang. Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak. Tapi rumahku begitu sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tak nyaman tinggal di rumah. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, tapi tidak mempunyai uang. Tolonglah, katakan padaku apa yang harus kulakukan, kata lelaki itu. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak. Tak butuh waktu lama, sebuah ide terlintas di kepalanya. Kamu mempunyai domba di rumah? Tanya Abu Nawas kepadanya. Aku tak menaiki domba, jadi aku tak memilikinya, jawab lelaki tersebut. Setelah mendengar jawabannya, ia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Pria itu kemudian menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Esok paginya, dia datang lagi ke rumah Abu Nawas. Bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku menjadi tambah sempit dan berantakan, keluhnya. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu, jawab Abu Nawas. Kemudian, pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun, bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya, Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Keesokan paginya, kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumahnya yang terasa sempit tersebut. Dikisahkan, suatu ketika Raja Harun al-Rasyid melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, sang raja merasakan sakit perut dan ingin buang air besar. Sampai di sungai, sang raja akhirnya buang hajat di tengah air yang mengalir deras. Pada waktu bersamaan, masyarakat sudah sangat paham bahwa sangat dilarang keras buang hajat di bagian hulu sungai tersebut, karena dikhawatirkan kotoran akan mengalir ke arah raja. Bagi yang melanggar, pastinya akan mendapat hukuman berat. Namun Abu Nawas tak merisaukan kebiasaan tersebut. Dengan santainya, Abu Nawas buang hajat di hulu sungai, di mana raja juga sedang membuang hajat. Kotoran Abu Nawas pun akhirnya mengalir ke hilir
dan mengenai sang raja. Raja kaget bukan kepalang dan naik pitam. Atas perbuatannya tersebut, Abu Nawas terancam mendapat hukuman. Namun, Abu Nawas protes kepada sang raja kenapa harus ditangkap. Raja pun akhirnya menjawab, Abu Nawas dianggap telah menghina raja karena buang hajat di depan raja. Kamu tidak memiliki tata krama, buang hajat di depanku, sehingga kotoranmu mengenaiku, bentak raja. Raja sepertinya salah paham, jawab Abu Nawas. Tak usah banyak alasan, kamu harus dihukum, ujar Raja geram. Saya melakukan ini agar bisa menghargai engkau, Baginda, jawab Abu Nawas. Mendengar alasan Abu Nawas, raja pun dibuat tertegun. Kenapa perbuatan kamu buang hajat seperti itu dibilang menghormati aku? Tanya raja. Begini Paduka, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama prajurit, tidak ada di antara mereka yang berani mendahului jalan raja. Begitu juga dengan saya. Ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, kata Abu Nawas. Iya, bagus sekali itu. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat pun, saya memilih di hulu sungai, agar kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja, karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja. Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah atau menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Dikisahkan, pada suatu hari, melihat ayam betinanya bertelur, Baginda Raja tersenyum. Beliau kemudian memanggil pengawal agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan, yaitu 1 pundi penuh uang emas. Tetapi bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang menjadi resikonya. Setelah mendengar pengumuman tersebut, banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka bahkan sampai meneteskan air liur, mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satu dari para peserta yang amat sedikit itu adalah Abu Nawas. Aturan main sayembara itu ada 2. Pertama, jawaban harus masuk akal. Kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja sendiri. Akhirnya, pada hari yang telah ditetapkan, para peserta pun sudah siap di depan panggung. Baginda Raja kemudian duduk di atas panggung. Beliau lalu memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar
Kemudian Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur itu? Sanggah Baginda. Mendengar pertanyaan Baginda, peserta pertama pun pucat pasi. Dia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian peserta kedua maju. Ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua pun bingung. Ia tidak mampu menjawab sanggahan sang raja. Ia pun kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Giliran peserta ketiga. Dia berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu, bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda. Ia kemudian dimasukkan ke penjara. Kini tibalah giliran peserta terakhir, yaitu Abu Nawas. Dia berkata, yang pasti adalah telur dulu, baru ayam. Coba terangkan secara logis, kata Baginda ingin tahu. Ayam bisa mengenal telur, sebaliknya telur tidak mengenal ayam, kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Baginda Raja tidak bisa memberi sanggahan kepada jawaban Abu Nawas. Kali ini, Baginda pun hanya diam dan tersenyum. Suatu ketika, Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh Raja Harun al-Rasyid terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya semakin bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya, tapi tetap saja penyakit tersebut tidak mau hilang.
Obat pun banyak yang sudah diminum oleh Baginda Raja, namun tetap saja hasilnya nihil. Meski demikian, Baginda Raja tidak mau menyerah. Ia berkeinginan untuk sembuh. Maka, ia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara yang berisi barang siapa yang bisa menyembuhkan penyakitnya, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu kemudian terdengar oleh Abu Nawas. Ia tertarik dengan sayembara ini. Maka, tidak lama kemudian ia pun memutar otak dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Tentu saja Baginda Raja terkejut ketika melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hai Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib. Mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya Baginda Raja keheran. "Hehehe Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini, aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Oh, tentu Baginda. Sebenarnya, apa sakit Anda?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas, sehingga aku tampak lesu, Abu Nawas," keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Hahaha." Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa yang lucu?" tanya Baginda agak geram. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu? Dan di mana saya bisa menemukan obat itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baiklah, saya beritahu Anda, nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat dan ingin segera mendapatkan telur unta tersebut. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru Baginda Raja. "Carilah dulu telur itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya, Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya. Ia memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia adalah seorang raja. Beliau mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad, tapi tidak menemukan telur unta tersebut. Namun, Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah. Ia terus berjalan ke rumah-rumah warga, tapi tetap saja tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali. Ia tidak peduli seberapa jauh jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga pada akhirnya, ia sampai di sebuah hutan. Raja tetap saja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah terlihat kelelahan. Sambil menggerutu, beliau tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas, kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau," gerutu Baginda Raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok," perintah Baginda Raja agak kesal. "Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak menemukan telur itu," kata sang pengawal yang sudah terlihat kelelahan.
Kemudian, Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya. Namun beberapa saat kemudian, ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja kemudian menghampiri kakek yang membawa ranting tersebut. Melihat kondisinya yang sudah tua renta, Baginda Raja merasa kasihan. Maka ia menawarkan jasanya untuk membawakan ranting-ranting tersebut. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih, Nak. Semoga Allah membalas kebaikan Anda," kata kakek. "Sama-sama, Kek," jawab Raja Harun al-Rasyid. "Oh iya, Kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun al-Rasyid kepada si kakek. "Telur unta?" tanya sang kakek. Kemudian sang kakek terlihat berpikir. Tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada sang kakek. "Apa saya salah, Kek? Bisa Anda jelaskan?" tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. "Nah, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan, bukan bertelur. Jadi, mana ada telur unta?" Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan, bukan bertelur, gumam Baginda Raja. Esok harinya, sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia terlihat mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat kamit. "Awas kau Abu Nawas, awas kau Abu Nawas," gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian Abu Nawas datang. Ia memberi senyum jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Namun Raja Harun al-Rasyid langsung memarahinya. "Hai kau Abu Nawas, beraninya mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita bahwa aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu kan hewan yang melahirkan, bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar, Tuan Raja. Telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta, hewan yang melahirkan, bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pertanyaan Raja Harun al-Rasyid. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya, sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu, Baginda Raja. Sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Tanya apa?" kata Baginda Raja yang sudah tidak sabar. "Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini?" "Kondisi badanku, aku merasakan tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun sudah turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang. Penyakitku hilang, Abu Nawas," seru Baginda dalam hati. Terlihat Abu Nawas mukanya cerah ceria melihat kondisi tubuh Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Aku sudah sembuh, Abu Nawas. Aku merasa tidak sakit lagi," kata Baginda Raja. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh
kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali. Benar Abu Nawas, itu penyebabnya. Terima kasih Abu Nawas, sahut Raja Harun al-Rasyid. Benar Tuan, tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda Raja, rajin-rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja. Terima kasih Tuan, jawab Abu Nawas singkat. Dikisahkan, suatu hari Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Dia berkata, "Hari ini saya punya misi lain untukmu Abu Nawas," kata Raja. "Apa yang harus saya kerjakan yang mulia?" tanya Abu Nawas tidak sabar. "Kau tahu bahwa kita punya teluk yang luas bukan?" tanya Raja. "Menyedihkan sekali, tak seorang pun pernah menyeberangi teluk. Saya bertanya-tanya, apakah mungkin seorang manusia berenang ke seberang teluk?" "Abu Nawas, saya butuh kau menjawab keingintahuanku ini. Saya mau kau mengambil misi ini sebagai tugas terhormat," kata Raja kepada Abu Nawas. "Tuan, mohon maaf, saya bukan seorang perenang yang baik," ujar Abu Nawas. "Saya tahu, tapi setiap orang yang mengetahui kalau kau adalah pria terpintar di negeri ini, kau harus dapat mengerjakan tugas ini," kata Raja sedikit memaksa. "Baiklah, saya akan mengerjakannya yang mulia," Abu Nawas menggerutu ketika dia berjalan keluar. Abu Nawas pun lalu berjalan ke pantai. Ia memandangi teluk yang luas tersebut, lalu duduk di bawah sebuah pohon palem dan mencoba mencari ide menyiasati misi yang mustahil tersebut. Pada waktu itu, ia melihat pakaian anak-anak tergeletak di atas bebatuan di sampingnya. "Di mana anak itu? Mereka pasti berenang di pantai," gumam Abu Nawas. Seketika itu, senyumnya terkembang. Nampaknya Abu Nawas telah menemukan ide cemerlang. Abu Nawas pun pulang dan bangun pagi-pagi sekali pada hari berikutnya. Dia segera pergi ke pantai sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian melepaskan pakaian dan cincinnya, lalu meletakkannya di pasir. Ia juga melepaskan sepatu dan meletakkannya di samping pakaiannya. Setelah itu, Abu Nawas pun kembali ke rumah. 1 jam kemudian, Raja dan para menterinya datang ke pantai. Mereka sangat kaget mengetahui ada pakaian yang ternyata milik Abu Nawas. Mereka pun berspekulasi kalau Abu Nawas sedang berenang mengarungi laut untuk mencapai teluk. Tapi sebagian dari mereka meragukan kalau Abu Nawas yang punya kemampuan berenang pas-pasan berani mengarungi laut. Untuk membuktikan rasa penasaran, mereka semua akhirnya sepakat untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, Raja dan para menteri hanya ditemui oleh istrinya. Ia mengatakan kalau Abu Nawas meninggalkan rumah
pagi hari sebelumnya. Kemarin ia mengatakan padaku bahwa ia akan berenang menyeberangi teluk. Dia berkata bahwa Yang Mulia memerintahkannya melakukan demikian. Sebenarnya saya tak tega membiarkannya pergi, karena saya tahu ia bukan perenang yang baik, Kata istri Abu Nawas dengan sedih. Tiba-tiba datang seorang pengawal istana melapor. Yang Mulia, Abu Nawas ditemukan. Pengawal kemudian bercerita, jika sore itu 3 nelayan di pantai melihat seorang pria sedang berenang. Ketika mereka mendekatinya, mereka kemudian tahu bahwa yang berenang adalah Abu Nawas. Karena terlihat sangat lelah, maka mereka membantu Abu Nawas mencapai pantai. Tetapi tak lama setelah itu, Abu Nawas malah pingsan. Berita itu pun menyebar dengan cepat hingga sampai ke telinga pengawal istana. Tak lama berselang, raja dan beberapa pengawal pergi ke pantai. Raja lalu duduk di samping Abu Nawas. Abu, kata raja sambil menggoyang-goyangkan tubuh Abu Nawas. Abu Nawas pun membuka matanya dengan pelan. Raja Harun al-Rasyid tampak sangat senang. Ia memegang tubuh si pria cerdik itu dengan erat. Raja terlihat sangat menyesal karena telah menyebabkan Abu Nawas menderita. Abu Nawas pun tersenyum tipis ketika sang raja memeluknya dan mengatakan, "Kau hebat, Abu." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.